Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Rahmadana, NIM 190290017. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media yang telah saya buat, yaitu gabungan antara Edmodo, Adobe Flash, dan juga GeoGebra. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama, yaitu mengenai Edmodo. Nah, untuk Edmodo ini, langkah pertama yang harus dilakukan tentulah harus bergabung dulu kita ke dalam Edmodo, atau harus kita mendaftar dulu ke dalam akun Edmodo. Di sini saya sudah mendaftar akun Edmodo saya. Kemudian di sini sudah ada beberapa kelas yang telah saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai matematika kelas 84. Langsung saja kita buka kelasnya. Nah, setelah membuat kelas, tentunya saya mengundang siswa masuk ke dalam kelas saya tersebut menggunakan kode berikut. Ini adalah kode kelas saya. Baik, di sini saya sudah ada mengundang beberapa anggota kelas. Di sini dapat kita lihat ada Ulfa Hasanatul, ada Anissa Hasnafaiha, dan ada Zikri Rahman. Selanjutnya, setelah memastikan siswa masuk ke dalam kelas saya, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuka pembelajaran. Di sini saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan salam, dan menanyakan kabar siswa. Kemudian saya mengajak siswa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian saya menganjurkan siswa untuk mengawali doa dengan membaca 3 surat terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Selanjutnya di sini saya akan monitoring kehadiran siswa dengan cara perintah ini saya buat dengan menggunakan menu assessment. Di sini saya beri namanya adalah absensi. Jadi di sini siswa diminta untuk mengetikkan hadir pada menu ini. Nah, dan absensi ini saya buka sampai dengan pukul 17.00. Di sini langsung saja kita lihat. Di sini sudah ada, baru ada 1 orang yang memberikan tanggapan terhadap instruksi ini. Nah, di sini dapat kita lihat 1 telah ikut, kemudian ada 2 belum mengumpulkan dari 3 seluruh siswa. Nah, kita lihat 2 belum mengumpulkan ini ada Ulfa Hasanatul dan juga Zikri Rahman, di mana Zikri Rahman ini telah melihat perintah dari perintah absensi ini, sedangkan Ulfa Hasanatul ini belum melihat. Nah, untuk yang telah ikut ini, kita bisa langsung memasukkan nilainya, nilai kehadirannya. Kita bikin 100, kita simpan. Sini kita berikan 100, dari total nilainya 100. Baik, jika kita telah memberikan nilai, maka di sini akan berubah. Di sini menjadi 0 telah ikut, kemudian akan menjadi di sini 1 dinilai. Nilainya 100 dari 100. Selanjutnya yaitu setelah memonitoring kehadiran siswa, di sini saya menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini. Di sini saya menyampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya telah membahas mengenai materi kubus. Nah, pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi datar balok. Dan juga di sini saya menyampaikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan juga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan ini. Dapat kita lihat sama-sama di layar, ini adalah IPK dan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya setelah menyampaikan IPK dan tujuan pembelajarannya, di sini saya mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya
Ibu telah meminta Ananda untuk membaca buku paket mengenai materi balok sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya meminta siswa untuk mempelajari tentang materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu mengenai balok. Kemudian saya menanyakan, apakah sudah ada yang membaca buku paket matematika mengenai bangun ruang sisi datar balok ini? Kemudian saya meminta siswa untuk menuliskan pengetahuan di kolom komentar mengenai pengetahuan peserta didik tentang apa itu balok dan contoh benda yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi yang memberikan penjelasannya pada kolom komentar akan diberikan poin aktivitas hari ini. Nah, pemberian poin ini diharapkan akan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Di sini dapat dilihat sudah ada beberapa siswa yang menanggapi. Ada Anissa Hasnafaiha dan juga ada Zikri Rahman. Di sini Anissa memberikan pendapatnya mengenai pengertian balok dan juga di sini saya telah menanggapinya. Dan juga di sini ada Zikri Rahman yang memberikan pendapatnya mengenai contoh benda yang berbentuk balok. Selanjutnya, di sini saya menyampaikan bahwa sudah banyak yang membaca mengenai bangun ruang sisi datar balok. Hal ini dilihat dari aktivitas atau komentar siswa pada pertanyaan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya meminta peserta didik untuk mengakses link lembar kerja peserta didik dan menjawab semua soal yang ada. Nah, untuk lembar kerja peserta didik ini, saya buat menggunakan GeoGebra. Dan juga di sini ada catatan bahwa yang harus dilakukan peserta didik, yaitu yang pertama, tulis nama lengkap pada kolom name, kemudian klik start. Kemudian tidak ada tombol send atau kirim dalam kegiatan tersebut. Peserta didik langsung mengisi jawaban pada kolom jawaban yang sudah disediakan, dan jawaban akan otomatis terekam. Kemudian waktu pengerjaan hingga pukul 07.20. Nah, di sini dapat kita lihat, kita sebagai pendidik dapat melihat yang telah dikerjakan peserta didik pada LKPD tersebut. Di sini sudah ada 2 orang yang mengerjakan, yaitu Anissa Hasnafaiha dan juga M. Zikri Rahman. Kita coba buka. Sebelumnya di sini dapat kita lihat bahwa ini ada 16 out of 16. Berarti Anissa ini mengerjakan atau menjawab 16 pertanyaan dari 16 pertanyaan yang ada. Sedangkan Zikri ini hanya menjawab 10 pertanyaan dari 16 pertanyaan yang ada. Nah, di sini dapat kita lihat langsung. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban siswa akan langsung muncul. Di sini ada kemudian ini ada kegiatan pertama, yaitu siswa diminta menentukan mana benda yang berbentuk balok. Kemudian pada kegiatan kedua ini siswa diminta untuk mencentang kotak untuk melihat unsur-unsur yang ada pada balok. Nah, ini udah ada. Jika kita klik, ini siswa telah melakukannya. Nah, dapat kita lihat semuanya sudah ada jawaban dari yang Anissa ini. Nah, ini tadi adalah contoh dari pekerjaan siswa yang dapat dilihat oleh pendidik. Selanjutnya di sini kita akan melihat apa sih kegiatan yang siswa lakukan pada GeoGebra ini atau LKPD menggunakan GeoGebra ini. Nah, di sini dapat kita lihat ini kegiatan pertamanya tadi, yaitu menentukan mana benda yang merupakan atau berbentuk balok. Nah, untuk kegiatan kedua ini, siswa diminta untuk mencentang kotak untuk melihat unsur-unsur yang ada pada balok. Nah, di sini disarankan siswa mencentang seluruh kotak pada unsur titik sudut. Ini kita coba klik atau centang.
di sini dapat kita lihat ini muncul titik B, kita centang, ini muncul titik C, kita centang semua titik sudutnya. Kemudian kita coba lihat rusuk, jika kita klik rusuk AB, maka akan kelihatan ini adalah rusuk AB. Nah, ini bisa kita centang kembali, ini rusuk BC. Jadi di sini kita bisa mencentang dua rusuk atau lebih sekaligus, dua unsur atau lebih sekaligus. Nah, namun jika ingin lebih jelas melihat itu rusuk apa sih, maka kita harus mengklik salah satunya saja. Nah, begitu juga untuk bidang. Nah, jika kita klik bidang ABCD, maka akan terlihat di sini yang mana bidang ABCD. Begitu juga untuk diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk siswa, yaitu simpulkan apa yang Anda peroleh mengenai unsur-unsur yang ada pada balok. Kemudian, tuliskan definisi masing-masing unsur pada balok tersebut berdasarkan pendapat Anda. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini adalah menemukan rumus luas permukaan balok. Di sini sudah ada petunjuk penggunaannya, dapat dilihat. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat animasi jaring-jaring balok. Kita klik play sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kita klik play. Nah, maka akan terlihat ini adalah animasi jaring-jaring balok. Jika kita klik stop, maka dia akan stop. Nah, kemudian kita lihat di petunjuk disarankan untuk melihat jaring-jaring balok dengan jelas, maka geser slider E sampai dengan ke angka 1. Kita lihat ini slider E, kita geser sampai ke angka 1. Ini bisa kita geser otomatis ataupun kita menggunakan tombol play dan stop. Ini sudah sampai ke angka 1, maka akan terlihat jelas jaring-jaring baloknya. Kita lihat jaring-jaring baloknya dari sini. Nah, kemudian ini ada perintah-perintahnya, geser slider hingga panjang balok menjadi 4, lebarnya adalah 2, dan tingginya adalah 1. Jadi, slider ini bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini telah ada beberapa pertanyaan. Dapat dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya itu kegiatan keempat. Kegiatan keempat ini menemukan rumus volume balok. Nah, rumus volume balok di sini ada petunjuk penggunaannya. Geser slider P, L, dan T untuk mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi sesuai yang diinginkan. Jadi, kemudian pada medianya ini udah ada juga keterangan untuk mendapatkan panjang balok sebanyak N pada gambar, maka geser slider sejauh N kurang 1. Begitu juga untuk lebar dan tingginya. Maksudnya, jika kita ingin panjang balok mendapatkan panjang baloknya adalah 5, maka kita harus menggeser slidernya sejauh 5 kurang 1, berarti 4. Kita geser slidernya sejauh 4. Nah, jika kita geser sejauh 4, maka di sini akan kita lihat pada gambar ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panjang balok. Panjang baloknya itu adalah 5 kubus satuan. Ini kita kembalikan ke 0. Kemudian, begitu juga untuk lebar dan tingginya. Kemudian di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan membantu siswa untuk menemukan bagaimana rumus volume balok. Ini sudah dapat kita lihat di layar, ada beberapa pertanyaan. Dan di pertanyaan terakhir, dari kegiatan 4 dan pertanyaan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumus volume balok, yaitu, nah begitulah LKPD yang telah saya buat menggunakan GeoGebra. Selanjutnya, di sini setelah waktu habis, yaitu ini saya ada memberikan perintah, baiklah waktu yang Ibu berikan untuk pengerjaan kegiatan pada GeoGebra tersebut sudah habis. Selanjutnya, silakan Ananda berdiskusi di dalam kelompok kecil yang telah Ibu bagikan untuk membahas mengenai jawaban Ananda pada kegiatan yang ada di dalam LKPD tadi. Nah, jadi di sini saya sudah membentuk beberapa kelompok kecil. Di sini ada satu kelompok kecil.
Nah, dapat kita lihat anggota dari kelompok kecil ini ada Ulfa, Anissa, dan Zikri. Selanjutnya, pada kelompok kecil ini, saya memberikan perintah untuk peserta didik mendiskusikan mengenai penyelesaian soal pada LKPD tadi atau mengenai hal apa yang belum ia pahami. Di sini dapat kita lihat sudah ada beberapa yang menanggapi. Di sini ada Zikri menanggapi, Assalamualaikum Ibu dan teman-teman. Saya kurang mengerti bagaimana jawaban tas 16 ini. Mohon bantuannya teman-teman. Di sini ada gambar yang dikirim, bisa kita lihat juga. Berarti tas 16 yang dimaksud adalah ini. Dan juga di sini telah ada Anissa yang menanggapi. Dan di sini saya juga ikut menanggapi diskusi dari siswa untuk memberikan penegasan apakah penjelasan atau diskusi yang telah siswa lakukan itu sudah benar atau belum. Nah, kemudian di sini saya mengatakan bahwa bagus sekali. Ibu lihat sebagian besar dari anak-anak sudah ikut aktif berpartisipasi dalam diskusi. Nilai keaktifan diskusi ini akan Ibu catat baik untuk yang bertanya maupun yang menjawab. Hal ini dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk ikut aktif di dalam diskusi. Baik, selanjutnya kita kembali ke dalam ruang utama tadi. Nah, setelah siswa melakukan diskusi, maka selanjutnya saya memberikan file. File ini adalah file dari Adobe Flash, merupakan file media interaktif untuk lebih memantapkan pemahaman peserta didik terkait materi balok. Nah, ini untuk isi filenya dapat kita lihat. File tersebut akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah tombol on music. Dan kita bisa off-kan musiknya. Karena terkadang ada beberapa peserta didik yang lebih suka menggunakan musik untuk pembelajaran ini, dan ada juga beberapa yang kurang suka menggunakan adanya musik untuk melakukan kegiatan ini. Oleh karena itu, saya buatkan tombol on off musiknya. Pada kesempatan ini mungkin akan di-off-kan saja musiknya supaya tidak mengganggu. Nah, ini ada tombol start, kita klik start. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada home, silabus, materi, dan juga latihan. Dan juga di sini ada author. Autornya, jika kita klik, ini akan muncul, yaitu saya, Elda Rahmadana, dengan NIM 190290017. Kita klik tombol home, maka akan kembali ke sini. Kemudian jika kita klik silabus, maka akan muncul kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Ini kompetensi intinya, ini kompetensi dasarnya, ini indikatornya, dan ini tujuan pembelajarannya. Nah, jika sudah, kita bisa mengklik home ataupun kita langsung klik materi. Nah, jika kita langsung klik materi, nah maka akan ke layar tampilan materi. Di sini ada beberapa pilihannya, yaitu mengenai unsur-unsur, kemudian ada tentang luas permukaan, dan juga ada tentang volume. Kita mulai dari unsur-unsur, kita klik. Di sini ada unsur-unsur balok, yaitu titik sudut, rusuk, bidang akuisisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita klik salah satunya, misalnya titik sudut. Nah, ini akan muncul. Ada titik A, jika kita klik, ini akan terlihat langsung titik A-nya. Titik B, maka akan terlihat. Titik C juga begitu. Titik D juga begitu. Titik E, maka akan kita lihat langsung. Titik F, titik G, dan titik H. Kemudian kita coba lihat untuk rusuk. Nah, itu rusuk AB, nah akan terlihat. Ini rusuk AB, rusuk BC, CD,
rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Kemudian ini bidang atau sisi. Ini ada bidang ABCD, ini akan terlihat. Bidang EFGH, bidang ABFE, bidang CDHG, bidang BCGF, dan bidang ABHE. Kita kembali, ini ke diagonal bidang. Ada diagonal bidang AC, ini akan terlihat. Kemudian BD, EG, FH, AF, BE, CH, BG, AH, DE, BG, dan juga CF. Kita kembali, kita coba lihat diagonal ruang. Ini ada diagonal ruang AG, BH, CE, dan juga DG. Kemudian bidang diagonal. Ini ada ABGH, kemudian ada CDEF, kemudian ada ADGF, dan juga BCHE. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan. Nah, sini udah ada berbentuk apakah bangun di atas, bagaimana cara kamu untuk menentukan luas permukaannya. Nah, kita klik lanjut. Untuk mengetahui cara menentukan luas permukaan balok, mari ikuti kegiatan berikut. Nah, di sini ada permasalahan, yaitu Pak Budi ingin membuatkan anaknya sebuah lemari berbentuk balok dengan panjang 140 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 200 cm. Setiap sisi dari lemari itu terbuat dari kayu yang amat kokoh. Tentukan luas minimal kayu yang dibutuhkan oleh Pak Budi untuk membuat lemari tersebut. Kita klik selanjutnya. Nah, untuk membantu Pak Budi, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Sini ada misalkan balok di atas ini adalah miniatur lemari. Irislah balok sesuai dengan rusuknya tanpa terputus. Anda perhatikan ilustrasi di atas, tekan tombol play. Kita coba tekan tombol play. Di sini kita hidupkan suara. Ini kita bisa menekan tombol replay jika kita ingin mengulang kembali. Ini kita lanjut. Nah, berikut adalah salah satu contoh irisan balok yang terbentuk. Irisan balok yang sudah terbuka ini disebut jaring-jaring balok. Kemudian berikut adalah kemungkinan lain dari jaring-jaring balok yang terbentuk. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Sisi balok tersebut berbentuk persegi panjang. Banyak sisi balok adalah, coba kita jawab, di sini ada 6. Kemudian luas sisi balok nomor 1 adalah, kita lihat nomor 1 adalah ini. Nah, ini misalnya kita jawab, ini ada catatannya not, ribuan ditulis tanpa titik. Oke, berarti kita jawab ini 14.000. Misalnya nomor 2 ini kita jawab salah, kita menjawabnya misalnya 2.300. Nomor 3 ini juga kita jawab misalnya 4.000. Nah, sisi nomor 1 sama dengan sisi nomor, kita lihat sisi nomor 1 sama dengan sisi nomor 5. Kemudian sisi nomor 2 sama dengan sisi nomor 4. Dan sisi nomor 3 sama dengan sisi nomor 6. Nah, jika kita periksa jawabannya,
Maka di sini ada kelihatan, ini X, berarti salah. Nah, untuk salah itu akan muncul tombolnya sebentar. Sehingga untuk tombol benarnya itu akan muncul lama, sehingga siswa tahu mana yang harus siswa perbaiki. Begitu juga untuk ini, perhatikan kembali jaring-jaring balok di bawah ini. Berdasarkan dari kegiatan sebelumnya, diperoleh luas keseluruhan sisi atau jaring-jaring dari balok tersebut adalah berapa sentimeter. Nah, ini nanti kita bisa siswa masukkan. Kemudian, apakah luas jaring-jaring balok sama dengan luas permukaan balok? Di sini ada pilihan jawabannya sama atau beda. Pilihan jawaban ini untuk diketikkan siswa pada kolom jawaban ini. Selanjutnya, perhatikan kembali jaring-jaring balok di samping. Menurutmu, jika balok dengan panjang P1, lebar L1, dan tinggi T1, berapakah luas permukaan balok? Nah, ini ada juga ketikkan salah satu pilihan jawaban di bawah ini. Nah, di sini ada berdasarkan ini permasalahan tadi, berdasarkan pengetahuan yang telah kamu dapatkan, bantulah Pak Budi untuk menentukan luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat lemari tersebut. Tuliskan jawabanmu pada kotak di bawah ini. Nah, jadi luas minimal kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk membuat lemari tersebut adalah, ini bisa dituliskan di sini. Materi. Selanjutnya ke kolom. Nah, di kolom ini ada gambar kolam berenang. Nah, berbentuk apakah bangun kolam di atas? Berbentuk bangun apakah kolam di atas? Jika kolam diisi air dengan penuh, berapakah volume air terbanyak yang dapat ditampung? Kemudian, bagaimana cara kamu menentukan banyaknya air dalam kolam renang tersebut? Nah, ini kita lanjut. Di sini ada permasalahannya. Andi memiliki sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 80 cm. Andi ingin mengisi bak tersebut dengan air sampai penuh. Berapa banyak volume air yang dibutuhkan Andi untuk mengisi bak sampai penuh? Ini untuk membantu Andi, mari lakukan kegiatan berikut ini. 1. Perhatikan balok dan kubus satuan berikut. 2. Isilah balok tersebut dengan kubus satuan. Kemudian hitunglah banyak kubus satuan yang bisa diisi. Tekan tombol play untuk memutar ilustrasi. Ini kita coba hidupkan dulu, kemudian kita menekan tombol play. Tombol replay untuk mengulang ilustrasinya, untuk mengulang memutar ilustrasi tersebut. Kita coba lanjut. Nah, di sini berikut adalah balok yang telah diisi dengan kubus satuan tadi. Nah, ingat untuk catatan, jawaban diisi dengan angka. Kubus satuan yang mengisi balok tersebut adalah, ini maksudnya banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut adalah berapa. Kemudian banyak kubus satuan panjang balok adalah, banyak kubus satuan lebar balok adalah, dan banyak kubus satuan tinggi balok adalah. Ini ada tombol periksa juga. Jika kosong, maka jawaban tentunya salah karena masih kosong. Lanjut. Di sini ada, berdasarkan kegiatan sebelumnya kita peroleh balok dengan panjang 4, lebar 2, dan tinggi 2. Maka volume balok tersebut adalah 12 satuan. Mohon maaf, ini 16 satuan, akan saya perbaiki. 16 satuan didapatkan dari 4 dikali 2 dikali 2. Nah, jika terdapat balok dengan panjang 4, lebar 3, dan tinggi 2,
maka volume balok tersebut adalah 24 satuan. 24 satuan didapatkan dari 4 kali 3 kali 2. Nah, sekarang bagaimana jika balok dengan panjang P satuan, lebar L satuan, dan tinggi T satuan? Maka berapakah volume balok tersebut? Di sini ada catatan jawaban diisi huruf kecil. Volume balok adalah V sama dengan P dikali L dikali T. Kita coba periksa. Nah, jawabannya sudah benar. Lanjut. Nah, ini permasalahan tadi. Kemudian mari kita bantu Andi. Berdasarkan pengetahuan yang telah kamu dapatkan, bantulah Andi untuk menentukan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh. Tuliskan jawabanmu pada kotak di bawah ini. Nah, ini ada catatannya ribuan ditulis tanpa titik. Nah, tombol periksa. Ini jika kita periksa tentunya masih salah karena jawaban masih kosong. Kita balik ke hari. Nah, di sini kita bisa masuk ke latihan. Nah, kita klik start, akan muncul soalnya. Ini soal yang pertama. Kita coba jawab ini. Soal yang kedua, jika kita jawab A. Soal yang ketiga kita jawab B, misalnya. Soal keempat bisa kita jawab A. Soal kelima bisa kita jawab D. Nah, di sini akan muncul yang di akhir hasilnya. Benarnya berapa, salahnya berapa, dan skornya berapa. Di sini kita mendapatkan benarnya ada 2, salahnya ada 3, dan skornya adalah 40. Begitulah media yang digunakan. Selanjutnya, setelah saya memberikan file media tersebut, di sini saya mengajak siswa untuk menarik kesimpulan. Dari semua kegiatan pembelajaran yang telah Ananda lakukan, tuliskan di kolom komentar kesimpulan yang Ananda peroleh dari pembelajaran hari ini. Di sini sudah ada beberapa siswa yang memberikan tanggapannya. Selanjutnya, di sini saya juga menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu, saya memberikan kuis kepada siswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi balok ini. Di sini dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat ada skor rata-ratanya, kemudian ada skor mediannya, dan juga ada skor tertingginya. Kita klik yang siswa. Nah, di sini akan kita lihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Ini ada Anissa Hasnafaiha sudah mengerjakan, mendapatkan skor 80 dari 100. Zikri mendapatkan skor 60 dari 100, sedangkan Ulfa Hasanul belum melihat kuis ini. Di sini kita dapat juga ini cetak hasil pengumpulan. Kita cetak yang Anissa. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini ada namanya, yaitu Anissa Hasnafaiha, kemudian dikirimkan pada 20 Desember 2021. Nah, untuk deadline-nya 20 Desember 2021 juga. Ini ada total poinnya, yaitu 80 dari 100. Kemudian ada waktu yang ia gunakan untuk mengerjakan soal ini, yaitu 6 menit 10 detik. Dan juga di sini kita dapat melihat yang mana nomor berapa ia benar dan nomor berapa ia salah. Ini kalau untuk centang berarti jawabannya benar. Sehingga dapat kita lihat nomor 1 Anissa menjawab dengan benar, yang kedua Anissa menjawab dengan benar, yang ketiga juga benar. Nah, yang keempat ini ada silang, berarti jawaban Anissa salah. Jawaban benarnya adalah 10. Nah, ini yang nomor 5 Anissa menjawabnya dengan benar. Selanjutnya, setelah memberikan kuis, dan juga di sini kuisnya itu saya berikan batas waktu pengerjaannya sampai dengan pukul 18.00. Dengan durasi pengerjaan kuis adalah 60 menit. Selanjutnya, saya memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini adalah tugasnya. Saya berikan dalam bentuk file. Dapat kita lihat, filenya adalah ini. Di sini ada 5 soal yang saya berikan untuk tugas siswa.
Selanjutnya, setelah memberikan tugas, saya tutup pembelajaran di sini. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk Anda semua tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sini telah ada beberapa yang menanggapi. Selanjutnya, setelah saya menutup pembelajaran, di sini saya ada memberikan voting untuk siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah paham dengan pembelajaran hari ini atau belum. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pemahaman Ananda terkait materi pembelajaran hari ini? Ada pilihannya sangat paham, paham, cukup paham, dan kurang paham. Di sini sudah ada satu yang memilih, yaitu memilih sangat paham. Baiklah, sekian penjelasan dari saya atau demonstrasi dari saya mengenai gabungan antara Edmodo, Edoclass, dan juga GeoGebra yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.